Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian pada hari ini, akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Untuk hari ini kita akan bacakan dari dua penanya. Yang pertama dari Ibu Vera dari Jakarta. Beliau menanyakan tentang memperlihatkan aurat di hadapan dokter laki-laki. Menanyakan hukum memperlihatkan aurat di hadapan dokter laki-laki. Dan yang kedua, nanti kita akan membacakan pertanyaan dari Ibu Nana dari Depok. Beliau menanyakan tentang membuka aurat untuk kepentingan berobat. Oke, untuk penanya pertama yaitu dari Ibu Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang karyawan yang mempunyai masalah di daerah keperempuan saya. Menurut dokter umum bahwa saya harus memeriksakan diri saya ke ginekologi. Namun bagaimana hukumnya secara Islam kalau saya harus memperlihatkan aurat saya kepada seorang dokter yang bukan suami saya? Jadi itu pertanyaan dari Ibu Vira tentang memperlihatkan aurat kepada dokter laki-laki. Oke, hadirin jamaah rahimakumullah. Beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan, Islam adalah agama yang realistis. Ada 5 tujuan pokok keberagamaan. Salah satu di antaranya adalah memelihara jasmani manusia. Karena itu agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memelihara kesehatan, baik secara kuratif maupun preventif. Karenanya Nabi besar Muhammad SAW pernah menyampaikan, berobatlah wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya, kecuali ketuaan. Jadi kalau penyakit tua memang tidak ada obatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Salah satu keistimewaan ajaran Islam adalah bahwa ketentuan hukumnya bersifat kenyal. Karena itu dalam Islam dikenal apa yang serupa dengan hak veto, yakni kendati telah ada ketetapan-ketetapan hukum yang pasti, tapi bila lahir dari pelaksanaannya mudarat atau kesulitan, maka ketetapan hukum tersebut dapat diveto oleh kesulitan itu, sehingga berganti atau berubah menjadi lebih ringan, bahkan batal atas nama hukum. Dalam konteks ini, Islam antara lain memperkenalkan rumus yang menyatakan darurat atau kebutuhan mendesak dapat membolehkan apa yang diharamkan. Nah, ketentuan ini dapat digunakan menghadapi situasi yang serupa dengan yang Anda tanyakan, yakni kendati ketentuan umum atau ketentuan Islam menetapkan bahwa aurat tidak dapat diperlihatkan kecuali kepada siapa yang berhak melihatnya. Dalam hal ini adalah suami atau istri, namun berdasarkan rumus di atas, pengecualian itu dapat diperlebar sehingga mencakup juga dokter laki-laki yang mengobati seorang pasien perempuan atau sebaliknya, selama pengobatannya tidak dapat terpenuhi kecuali dengan memperlihatkan auratnya, dan tidak juga ada dokter sejenis kelamin yang sama
pasien. Mereka tenang dan percaya padanya. Akhirnya tentu saja ini bukan berarti memperlihatkan aurat secara mutlak. Yang perlu dan yang tidak perlu dilihat. Karena ada lagi rumus yang menyatakan darurat atau kebutuhan harus diukur sesuai kadarnya. Sebagaimana itu juga bukan berarti bahwa dalam pemeriksaan itu dokter hanya berduaan dengan pasien, suami atau keluarga pasien hendaknya ikut menyaksikan agar setan tidak ikut terlibat. Itu jawaban dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab atas pertanyaan Ibu Vera menanyakan tentang memperlihatkan aurat di hadapan dokter laki-laki. Jadi menurut beliau sah dan boleh memperlihatkan aurat kepada dokter yang tidak sejenis karena memang darurat. Jadi setiap sesuatu kalau memang darurat atau darurat apapun bisa dilakukan untuk keselamatan. Dan karena memang dokternya mengharuskan untuk berobat atau memeriksakan dirinya ke ginekologi dan dokternya memang laki-laki, ya harus dilakukan karena darurat. Sama seperti ketika kita dalam keadaan sendiri jauh dari makanan mungkin, dan kalau kita tidak makan kita akan pingsan atau lemah atau bahkan lebih dari itu, dan adanya mungkin makanan yang haram. Contoh mungkin kita di tengah hutan atau mana, bekal kita habis, dan kalau kita tidak makan untuk hari ini kita akan pingsan atau bahkan mungkin mati, maka makanan apapun sekalipun itu diharamkan kita boleh memakannya karena dalam keadaan darurat. Oke, itu pertanyaan dari Ibu Vira. Untuk yang kedua, penanya kedua yaitu Ibu Nana dari Depok. Beliau menanyakan hampir sama, membuka aurat untuk kepentingan berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah ada ayat yang menyatakan bahwa seseorang boleh dilihat bagian tubuhnya yang termasuk aurat untuk kepentingan medis? Misalnya dokter kandungan laki-laki yang menolong proses melahirkan atau dokter penyakit dalam yang harus mengoperasi dan sejenisnya. Saya selalu berdebat mengenai hal ini dengan suami. Suami saya tidak suka saya ditangani dokter laki-laki, sementara saya tidak percaya dengan dokter perempuan, dan kebetulan selama ini saya memang sudah ditangani oleh dokter laki-laki. Ibu Nana dari Depok. Penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab. Yang pertama perlu diketahui bahwa tidak semua rincian persoalan agama telah ada ayat atau hadisnya. Setiap saat dan di semua tempat lahir kasus-kasus baru yang berbeda-beda, yang tidak mungkin kesemuanya dapat ditampung oleh ayat Al-Quran yang hanya berjumlah 6.000 lebih itu, dan hadis yang jumlahnya yang tanpa pengulangan hanya sekitar 10.000 hadis. Namun demikian, itu bukan berarti kita tidak dapat menemukan ketentuan hukum, kendati tidak ada ayat atau hadis yang berbicara tentang hal itu. Itu ditempuh antara lain dengan upaya sungguh-sungguh memperhatikan ayat Al-Quran dan sunnah serta ilat atau tujuan dari ketetapan hukum Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks pertanyaan Anda, ulama merumuskan bahwa yang diharamkan Allah secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu satu, haram karena zatnya atau barangnya, dan yang kedua haram karena ia dapat menjadi sarana yang mengantar kepada haram pada zatnya. Berzina, demikian juga membuka aurat keduanya adalah haram.
Akan tetapi yang pertama berzina haram karena zatnya. Sedang yang kedua memperlihatkan aurat haram karena dia dapat mengantar kepada zina. Nah, rumus hukum Islam menyatakan bila seseorang menghadapi keadaan darurat yang mengakibatkan jiwanya terancam bila tidak melakukan sesuatu yang haram, maka yang haram itu walaupun haram karena zatnya dapat dilakukannya, sebatas ia terhindar dari ancaman tercabutnya nyawa. Selanjutnya, rumus di atas menetapkan kebutuhan yang mendesak atau kesulitan besar yang dihadapi, walaupun tidak sampai mengancam jiwa, menjadikan yang bersangkutan memperoleh izin untuk melakukan yang haram. Kategori kedua di atas yakni haram yang dapat mengantar kepada yang haram pada zatnya. Dalam konteks persalinan atau melahirkan, rumus di atas dapat digunakan sehingga seseorang yang merasa kesulitan untuk melahirkan atau berobat tanpa bantuan dokter laki-laki, maka itu dapat dibenarkan selama kesulitan itu dirasakannya. Hal ini tentunya berpulang pada masing-masing. Dia yang lebih tahu dan dapat mengukur, karena soal darurat dan kebutuhan lebih banyak bersifat individual. Itu jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyhab atas pertanyaan Ibu Nana dari Depok tentang membuka aurat untuk kepentingan berobat. Jadi menurut beliau dibolehkan atau dibenarkan memang dalam kondisi darurat, sama seperti penanya yang pertama. Oke, mungkin ini saja untuk membacakan pertanyaan dua penanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.